kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baiklah, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 karena adanya Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya pasal 36 Undang-Undang tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Riau. Bahasa Indonesia itu dinamis, yaitu berkembang. Dipilihnya bahasa Melayu Riau sebab sangat mudah dimengerti dan efektif, dengan toleransi kesalahan yang kecil dan mudah diserap istilah-istilahnya dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bahasa Melayu termasuk ke dalam rumpunan bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tapi pasti berkembang dan terus tumbuh pada waktunya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa kaya akan kosakata, yaitu karena adanya bahasa daerah dan bahasa asing. Dan dengan mantap dalam strukturnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 terbentuknya Naskah Keputusan Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang berisikan 3 butir kebulatan tekad Undang-Undang Dasar di pasal 36. Disebutkan telah ditetapkannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan dan secara tulis. Komunikasi lisan adalah penyampaian informasi atau pesan secara langsung melalui ucapan. Bentuk komunikasi ini terjadi secara verbal melalui percakapan, pidato, diskusi, atau presentasi. Lalu, komunikasi secara tulis. Komunikasi tulis adalah penyampaian informasi atau pesan melalui tulisan, seperti melalui surat, email, laporan, artikel, atau pesan teks. Komunikasi ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih terstruktur dan bisa diarsipkan sebagai bukti atau dokumentasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di Undang-Undang 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berikut ini adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Dokumen-dokumen dan keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan. Pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat berlangsung dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah bahasa seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Makassar, Papua, dan sebagainya. Yang ketiga, alat
perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar negara dan antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial dan budayanya. Yang keempat, latar pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas yang sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Berikut penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diatur dalam pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Alat untuk mengatur pengejaan bahasa Indonesia adalah Kaidah Bahasa Indonesia. Kaidah tersebut dirangkum dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, sebagai tambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar negara, dan antar daerah. Yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan antar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Juga alat penghubung antar budaya. Kesimpulannya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional yang menjadi simbol identitas dan pemersatu bangsa, serta sebagai bahasa negara yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi resmi di seluruh wilayah Indonesia.